Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya saya hormati, pada video saya yang lalu menyampaikan pendapat ya teman-teman, antara lain bahwasanya ilmu dan zikir itu berbeda ya teman-teman. Ya, kemudian juga yang sakral itu bacaan ilmunya teman-teman ya, bukan manusianya, ya katakanlah bukan gurunya atau mursyidnya atau sosok siapalah yang dianggap sebagai guru. Itu menurut pendapat kami teman-teman, sehingga kita tidak perlu mengkultuskan gurunya teman-teman, tidak perlu mengkultuskan seseorang teman-teman. Jadi yang sakral itu bacaan ilmunya, karena bacaan ilmunya terutama tentang yang mengenai ilmu hakikat makrifat itu merupakan firman teman-teman, ya, ayat tersirat, ya. Jadi sebagaimana kayu ada galihnya, sebagaimana jasmani ada rohaninya, bacaan ilmu itu, ayat tersirat itu adalah isinya daripada ayat tersurat teman-teman. Jadi makanya bacaannya baku dan itu sakral teman-teman ya. Dan itu adalah rahasia, sebagaimana roh ya itu rahasia ya. Jasad itu umum ya. Syariat ayat tersurat itu umum, tapi ayat tersirat isinya itu adalah rahasia teman-teman. Teman-teman semua yang saya hormati, tadi bahwa bacaannya yang sakral ya teman-teman, sehingga dalam menyampaikan bacaan ilmunya itu atau kalimahnya itu khusus khusus teman-teman, baik tempatnya ya, waktunya ya, ini diutamakan teman-teman, waktunya ya. Kemudian seseorang yang akan diwarisi keilmuan itu atau yang akan dituruni itu teman-teman ya. Jadi khusus yang sudah eh, mencapai pengertiannya dan cocok secara tabiat, secara akhlak, secara adab. Teman-teman semuanya hormati, kesakralan itu sebagaimana digambarkan ya teman-teman, dalam prosesi wedaran ya, dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga ya, waktu itu masih mungkin masih bernama Raden Said teman-teman ya. Tatkala sudah selesai menjalani pertapa jaga kali ya teman-teman, berpegangan tongkat, yang waktu itu saya maknai itu sebagai lelaku taholi tahali tajali, dan maaf belum sempat saya uraikan tentang taholi tahali tajali. Dan kemudian diangkat oleh Kanjeng Sunan Bonang, kemudian selanjutnya diwedar tentang ilmu ya, ilmu sangkan parang dumadi dengan cara menaiki sampan ya teman-teman. Menaiki sampan dikandung maksud adalah agar dalam penyampaian itu tidak termonitor atau tidak terdengar oleh orang lain yang belum sampai pengertiannya atau belum ahlinya itu teman-teman ya. Namun begitu ketika menyampaikan bacaan keilmuan tersebut teman-teman ya, ketika menyampaikan bacaan keilmuan tersebut secara lisan ditalkin ya teman-teman, keilmuan itu ditalkin, ternyata ada sosok yang menyadap, yang mendengar secara langsung teman-teman, yaitu seekor cacing. Dalam riwayat itu ceritanya teman-teman, setelah mendengar bedaran ilmu tersebut sampai selesai, cacing tersebut yang tadi mendengar itu seketika berubah jadi sosok manusia, dan bahkan sosok manusia itu kemudian bergelar Syekh yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Itu menurut kami juga cerita masal teman-teman, cerita perumpamaan atau ibarat bahwa seseorang yang awal mulanya belum tahu jati dirinya, belum tahu asal usulnya itu laksana cacing, sama jasadnya berasal dari tanah ya teman-teman, tapi setelah mendengar odaran itu, mendengar ilmu sangkan parang dumadi itu, ternyata dirinya dari cahaya teman-teman, ternyata dirinya dari cahaya, sehingga berubah jadi manusia yang sejati, karena sejatinya manusia itu berasal dari cahaya itu teman-teman. Dan bunyi bacaan itu sakral karena itu memang firman tersirat teman-teman, isinya daripada ayat tersurat dalam satu surat ya, dalam satu ayat surat Al-Baqarah teman-teman, itu ada isinya. Jadi ayat itu ada yang tersurat, kemudian tersiratnya isinya ya, tidak semua ayat seperti itu saya kira teman-teman ya.
Saya berkenaan dengan ayat ketuhanan dan merupakan satu petunjuk, ya, penerangan dan pelajaran teman-teman. Teman-teman semua yang saya hormati, kemudian dalam penempaan selanjutnya ya teman-teman, ada bertahap itu ditempa lagi dengan keilmuan sastra Jendra Yuningrat dan lain-lain teman-teman ya, termasuk ilmu hikmah, karena pada zaman beliau itu kan zaman saat-saat masa-masa arah-arah penyebaran agama Islam ya teman-teman. Di samping ilmu hakikat ma'rifat juga dibekali ilmu untuk jaga diri ya teman-teman, yang dikenal sebagai ilmu hikmah itu teman-teman. Demikian dari saya, sementara ini dulu, di sela-sela kesibukan akan saya berupaya berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikitnya paling tidak ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat ya diabaikan. Saran, masukan dan kritikan, bahkan koreksi-koreksi saya harapkan teman-teman ya, demi saya tidak terjerumus dalam kesesatan ya, pendapat yang keliru teman-teman ya. Dan insya Allah saya akan dengan senang hati menerima masukan-masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.